Salam damai buat kita semuanya, Bapak, Inang, lansia, Inang Naomi, jemaat nama Poso di sekolah minggu. Kami dari GKPS Cempaka Putih akan mengadakan ibadah Prapaskah. Untuk hari ini, ibadah hari kedua Prapaskah akan mengambil tema Yesus teladan kerendahan hati. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan renungan. Amin. Anggo sai tong hu pikiri pambahenan kin simbei do tong ganup tiki seng marga Selamat malam Bapak Inang, orang tua kami lansia, Inang Naomi, nama Poso, dan juga anak kami sekolah minggu. Selamat berjumpa dalam renungan Pasion. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Inang, sebelum kita membaca renungan firman Tuhan, mari kita memakai waktu sejenak untuk berdoa. Kita berdoa.
Ya Tuhan, Allah Bapa yang kekal, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan limpahkan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sapaan firman-Mu. Berikan kami telinga dan hati yang sungguh-sungguh, dan kirimkan Roh Kudus-Mu untuk memberikan hikmat bagi kami, sehingga kami kuat dalam mendengar, merenungkan serta melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Filipi 2 ayat 8, dikatakan, dan dalam keberadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya. Ia taat sampai mati dan bahkan sampai mati di kayu salib. Dan tema kita adalah bangkitlah, beroleh anugerah. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, malam ini adalah malam perenungan Pasion. Dan sebuah topik yang sangat menarik bagi kita, yaitu untuk mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita menunjukkan warna hidup sebagai seorang Kristen yang percaya. Topik kita adalah Yesus, teladan kerendahan hati. Kata teladan dalam bahasa Yunani yaitu tupos, yang artinya model, pola, contoh, dan lain sebagainya. Hidup dan kehidupan orang Kristen harus dapat menjadi model, harus dapat menjadi contoh bagi orang lain. Tuhan Yesus adalah contoh yang tepat untuk diteladani. Karena apa Bapak Inang? Karena Tuhan Yesus sempurna dalam melakukan kehendak Bapa. Pengorbanan Yesus di kayu salib ini mengajarkan kita tentang banyak hal. Salah satunya adalah perbuatan yang dilakukan Yesus yang mencontohkan kerendahan hati yang sangat luar biasa, yang tidak seorang pun dapat melakukannya, termasuk para tokoh dunia yang ada pada masa hidupnya yang sangat berpengaruh, tetapi mereka tidak dapat memberikan contoh yang baik. Bapak Inang, Nama Poso dan anak kami sekolah minggu, dalam suratnya Paulus menjelaskan bahwa walaupun Yesus dalam naturnya sebagai Allah, namun Yesus tidak menganggap kalau itu adalah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi kita melihat, dan kalau kita membaca di ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dia rela meninggalkan semuanya dan menjadi sama dengan manusia. Padahal Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 30 dikatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Sekalipun dia adalah guru dan Tuhan, tetapi lihat Bapak Inang, apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia membasuh kaki para murid-muridnya. Bukankah ini merupakan gambaran kerendahan hati Bapak Inang? Dan Yesus meninggalkan teladan kerendahan hati. Dan Yesus mau supaya kita turut meneladaninya. Kerendahan hati itu menjelaskan kepada kita bahwa Yesus membuat dirinya menjadi bukan siapa-siapa. Artinya Bapak Inang, Yesus tidak memakai hak keilahiannya. Yesus tidak membanggakan ketuhanannya. Yesus tidak mengandalkan kalau dia adalah sebagai seorang anak Allah. Mungkin kita bertanya Bapak Inang, bagaimana mungkin Yesus seorang anak Allah mau merendahkan dirinya untuk menjadi manusia? Tapi Bapak Inang, inilah karakter yang agung yang dimiliki oleh Tuhan Yesus.
yang harus juga kita miliki sebagai jemaatnya. Dan walau dapat memilih, tapi Yesus tidak mengambil rupa sebagai raja. Ia mengambil rupa sebagai hamba. Yesus menjadikan dirinya sama seperti manusia dengan level terendah. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa Bapak Inang. Ketaatannya itu menggambarkan dirinya sebagai orang yang hina, sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hukuman yang adalah untuk dosa-dosa kita, yang adalah untuk menggantikan kita yang seharusnya dihukum. Tetapi Yesus mengambil rupa sebagai manusia di dalam dosa-dosa kita. Nah, di sini patutlah kita merenungkan Bapak Inang, siapalah kita ini? Kita ini adalah seorang yang lemah. Kita ini adalah seorang yang hina. Dan tidak ada dasar bagi kita Bapak Inang untuk memegahkan diri kalau kita melihat Yesus sebagai anak Allah yang rela merendahkan dirinya untuk kita sampai dia mati di kayu salib. Di sini kita melihat bahwa Yesus sebagai anak Allah, ia mau taat dan menyerahkan dirinya kepada rancangan Allah. Ketaatan dan penyangkalan diri yang sungguh luar biasa Bapak Inang. Menanggalkan keilahiannya, meninggalkan kemuliaannya. Semua itu dilakukan adalah dengan kerendahan hatinya. Walaupun itu membuat dia menderita dan sengsara. Bapak Inang, orang tua kami lansia, Inang Naomi, nama poso dan sekolah minggu. Ketaatan dan kehambaan Yesus inilah mendorong kita untuk bagaimana kita boleh memiliki pola pikir yang sama seperti Yesus. Yang harus kita teladani sebagai orang yang percaya, yang sudah menerima penebusannya. Memang kita akui Bapak Inang, itu sangat sulit untuk kita melakukannya. Tapi hal itu bisa menjadi kekuatan bagi kita. Hal itu bisa menjadi penyemangat bagi kita. Ketika kita memiliki kerendahan hati, maka kita bisa keluar dari jerat keangkuhan. Kita bisa keluar dari jerat yang memikirkan kedagingan-kedagingan, yang memikirkan kepentingan diri sendiri. Dan kita pasti mampu mengaku bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang terbatas. Tetapi satu hal Bapak Inang, kita memiliki Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang unlimited, no limit. Tuhan yang luar biasa. Dan kita harus menundukkan kehidupan kita ke dalam rancangannya. Walaupun itu sering sekali tidak masuk di akal oleh dunia. Kerendahan hati akan memungkinkan kita untuk menjadi sehati, sepemikiran, untuk memiliki kasih yang sama, menjadi satu dalam roh. Bapak Inang jemaat yang terberkati, biarlah di minggu-minggu pasion, di minggu-minggu perenungan ini, kita bisa meneladani kerendahan hati Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Memang benar Bapak Inang, kita dipanggil bukan untuk memikul salib dengan cara seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia dihina, dipukul, disiksa, bahkan disalibkan. Tetapi kita terpanggil adalah bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Bukan untuk mencari posisi. Namun kita menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Kita terpanggil untuk mengikuti teladan Yesus Kristus. Mau belajar untuk melayani. Tidak menuntut apa yang layak kita dapatkan. Dan terus melakukan yang benar. Meskipun itu menyakitkan. Lihat Bapak Inang. Oleh karena kerendahan hati Yesus. Maka Allah sangat meninggikan dia. Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
Oleh kerendahan hati Yesus, dia layak menerima segala hormat, kemuliaan dan kemasyuran sampai selama-lamanya. Dan Alkitab juga mengatakan hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Maka penting bagi kita Bapak Inang untuk meneladani sikap hidup Tuhan Yesus yang berjuang untuk berkenan di hadapannya. Mari Bapak Inang, nama Poso, anak-anak kami sekolah minggu, menjalankan apa yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Dan tetap mari kita sama-sama memenangkan pasion dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat teladan agung yang telah Engkau berikan kepada kami. Mampukan kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di muka bumi ini. Kami berdoa kepada seluruh bangsa dan negara yang ada di dunia ini. Kami berdoa untuk segala peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Engkaulah ya Tuhan yang memelihara, yang menyertai, dan yang memberkati. Sehingga kami boleh merasakan kasih setia-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada di Cempaka Putih. Khususnya kami yang ikut merasakan pasion Tuhan melalui ibadah perenungan ini. Kuatkan kami Tuhan, agar kami mampu menjadi contoh yang baik, meniru teladan Yesus Kristus. Berilah kami hikmat dan pengertian, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, atas terlaksananya ibadah perenungan pasion ini. Kami bersyukur untuk seluruh panitia Paskah dan seksi-seksi yang sudah berlelah. Biarlah lewat pelayanan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah hidup. Amin. Memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada
satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Jemaat yang terkasih, demikianlah ibadah untuk Prapaskah hari yang kedua. Sampai jumpa lagi di ibadah Prapaskah hari yang ketiga esok hari. Tuhan Yesus memberkati.